Halo semuanya, saat ini saya Marcelino Samuel dengan NIM 2131 1500002 akan membawakan mind mapping bisnis internasional. Pada slide ini kita akan memahami definisi bisnis internasional. Bisnis internasional adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan pertukaran barang, jasa, investasi, atau kolaborasi bisnis antar individu, perusahaan, atau pemerintahan dari dua atau lebih negara yang berbeda. Bisnis internasional dapat mencakup berbagai aspek seperti perdagangan internasional, investasi langsung asing, aliansi strategis, ekspansi, operasi bisnis, serta interaksi dengan pasar global. Berikut ini adalah elemen-elemen utama dari definisi bisnis internasional. Di sini ada 6. Yang pertama ada pertukaran antar negara, tujuan ekonomi, interaksi lintas budaya dan hukum, beragam bentuk bisnis, dampak global, dan manajemen risiko. Berikutnya, dari definisi bisnis internasional ini mencakup 4 hal yang perlu kita ketahui, yaitu pertama ada perdagangan internasional yang merujuk pada kegiatan pertukaran barang, jasa, kapital, atau aset ekonomi lainnya antar individu, perusahaan, atau pemerintah yang berlokasi di negara-negara yang berbeda. Para pihak yang terlibat dalam perdagangan internasional disebut pelaku perdagangan internasional atau peserta perdagangan internasional. Ini termasuk eksportir, importir, produsen, distributor, pedagang, dan berbagai lembaga pemerintah dan organisasi yang mendukung perdagangan internasional. Berikut ini saya akan menjelaskan beberapa konsep penting yang terkait dengan perdagangan internasional. Yang pertama ada ekspor dan impor, di mana ekspor adalah tindakan menjual barang atau jasa ke negara asing, sementara impor adalah tindakan membeli barang atau jasa dari negara asing. Yang kedua ada saldo perdagangan. Saldo perdagangan mengukur perbedaan antar nilai ekspor dan impor suatu negara. Surplus perdagangan terjadi ketika nilai ekspor lebih besar daripada impor, sementara defisit terjadi ketika impor lebih besar daripada ekspor. Yang berikut ada tarif dan bea cukai. Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang impor, sementara bea cukai adalah biaya yang harus dibayar pada saat impor. Ini adalah alat kebijakan yang digunakan pemerintah untuk mengatur perdagangan internasional. Berikutnya kita masuk pada definisi bisnis internasional di poin yang kedua, yaitu ada investasi asing. Investasi asing langsung, Foreign Direct Investment atau FDI, adalah bentuk investasi di mana perusahaan atau individu dari satu negara menanamkan modal atau sumber daya mereka secara langsung dalam suatu entitas bisnis di negara lain. Ini melibatkan kepemilikan saham atau kendali yang signifikan atas perusahaan atau aset di negara tujuan investasi. FDI merupakan salah satu aspek penting dalam hubungan ekonomi internasional dan memiliki dampak yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi dan perkembangan bisnis global. Berikutnya kita bahas poin yang ketiga, yaitu aliansi strategis. Aliansi strategis adalah kemitraan bisnis antara dua atau lebih perusahaan atau organisasi yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan keunggulan kompetitif, dan mencapai manfaat ekonomi. Aliansi strategis dapat berwujud dalam berbagai bentuk, termasuk kemitraan, aliansi, joint venture, atau perjanjian kolaborasi. Tujuan utama dari aliansi strategis adalah untuk memaksimalkan hasil dengan memadukan kekuatan dan sumber daya dari pihak-pihak yang terlibat. Kita lanjut ke poin yang keempat, yaitu kerjasama lintas batas.
Kerjasama lintas batas juga dikenal sebagai kerjasama lintas perbatasan atau kerjasama antar negara, merujuk pada upaya bersama antar dua atau lebih negara atau pemerintah yang berbeda untuk bekerja sama dalam berbagai bidang. Tujuan dari kerjasama lintas batas adalah meningkatkan hubungan antar negara, mengatasi masalah bersama, dan mencapai tujuan yang sulit dicapai secara mandiri. Kerjasama ini dapat mencakup berbagai bidang termasuk politik, ekonomi, keamanan, lingkungan, sosial, budaya, dan banyak lagi. Yang berikutnya di sini ada faktor utama dari 3 poin, yaitu ekspor, impor, dan tarif hambatan perdagangan. Kita bahas dari ekspor. Ekspor adalah kegiatan penting dalam perdagangan internasional dan ada sejumlah faktor utama yang mempengaruhi kemampuan suatu negara atau perusahaan untuk sukses dalam ekspor. Dan berikut ini adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi ekspor. Yang pertama, ada kualitas produk atau jasa. Yang kedua, harga yang bersaing. Dan yang ketiga, diversifikasi produk. Yang berikutnya adalah impor. Impor adalah kegiatan membawa barang atau jasa dari negara lain ke negara lain. Dan ini beberapa faktor utama yang mempengaruhi impor. Yang pertama ada permintaan pasar dalam negeri, yang kedua kualitas dan spesifikasi, dan yang ketiga adalah harga yang kompetitif. Kita masuk ke poin yang berikutnya, tarif dan hambatan perdagangan. Tarif dan hambatan perdagangan adalah halangan yang dikenakan pada impor, ekspor barang serta jasa antar negara. Ini faktor utama yang mempengaruhi penggunaan dan dampak tarif dan hambatan perdagangan. Yaitu yang pertama ada tujuan proteksionisme. Yang kedua, kondisi ekonomi. Dan yang ketiga, kepentingan industri dan kelompok tekanan. Berikut ini kita masuk dalam investasi asing yang meliputi ada 3 hal. Yang pertama, investasi langsung. Investasi langsung dalam anak perusahaan atau subsidiari. Perusahaan asing mendirikan anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki di negara tujuan. Yang kedua, investasi portofolio. Investasi portofolio melibatkan pembelian saham, obligasi, surat utang, atau instrumen keuangan lainnya dari perusahaan atau pemerintah di negara asing. Yang ketiga, risiko mata uang. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing dapat mengalami fluktuasi sepanjang waktu. Perubahan ini dapat dipicu oleh faktor ekonomi, politik, atau peristiwa global. Seperti contohnya, konflik antara Israel dan Palestina. Dan berikut, kita masuk dalam manajemen multinasional. Manajemen multinasional adalah disiplin yang berkaitan dengan manajemen operasi dan aktivitas bisnis perusahaan yang beroperasi di lebih dari satu negara atau memiliki operasi bisnis yang lintas batas. Bisnis multinasional adalah organisasi yang telah berkembang di luar batas negara asal mereka. Dan manajemen multinasional berfokus pada pengelolaan operasi, sumber daya, dan strategi bisnis dalam konteks global yang kompleks. Dan yang di sini manajemen multinasional mencakup 5 hal. Yang pertama, struktur organisasi, di mana struktur organisasi adalah kerangka atau kerangka kerja yang menggambarkan bagaimana sebuah organisasi diatur untuk mengelola tugas dan tanggung jawab, serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Struktur organisasi adalah elemen yang penting dalam manajemen karena memengaruhi cara komunikasi, otoritas, dan tanggung jawab diatur dalam suatu organisasi. Ada beberapa tipe struktur organisasi yang umum. Dan berikutnya kita masuk dalam strategi bisnis, di mana strategi bisnis adalah rencana jangka panjang yang dirancang oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuannya. Strategi bisnis melibatkan pengidentifikasian tujuan, analisis situasi, pemilihan strategi yang sesuai, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut. Berikutnya ada kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang atau sekelompok orang untuk memandu, memotivasi, dan mengarahkan individu atau tim menuju pencapaian
tujuan tertentu. Kepemimpinan adalah konsep yang luas dan kompleks dan dapat ditemukan dalam berbagai konteks, mulai dari organisasi bisnis hingga pemerintah, pendidikan, dan banyak aspek kehidupan. Nah, kepemimpinan ini teman-teman sangat dibutuhkan untuk menjalankan manajemen multinasional agar tujuan dari manajemen multinasional ini dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Yang berikutnya, sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia atau SDM juga dikenal sebagai Departemen SDM atau Manajemen SDM, adalah bagian penting dalam organisasi yang bertanggung jawab atas manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia, yaitu karyawan atau tenaga kerja. Fungsi SDM melibatkan sejumlah aktivitas dari tanggung jawab yang berhubungan dengan pengelolaan karyawan dalam organisasi. Dan berikut adalah beberapa aspek penting dari sumber daya manusia. Salah satunya adalah rekrutmen dan seleksi. Dan yang berikutnya kita masuk dalam keuangan multinasional. Keuangan multinasional adalah cabang dari keuangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya, keuangan, dan aset dalam konteks perusahaan yang beroperasi di berbagai negara atau lintas batas. Keuangan multinasional membahas aspek keuangan yang unik dan kompleks yang muncul ketika perusahaan beroperasi di pasar global. Ini ada beberapa poin penting yang terkait dengan keuangan multinasional, termasuk risiko valuta asing. Perusahaan multinasional terkena risiko perubahan nilai tukar mata uang. Ini bisa mempengaruhi nilai aset, kewajiban, dan laba perusahaan. Dan contoh yang kedua, manajemen dana lintas batas. Perusahaan multinasional sering harus mengelola dana dan likuiditas mereka di berbagai pasar dan mata uang. Ini mencakup manajemen kas, investasi, dan pengelolaan risiko keuangan. Ya, teman-teman, udah begitu panjang penjelasan dari mind mapping ini. Mungkin segitu dulu dari saya. Bila ada yang kurang, mohon dimaafkan. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.